Jokowi tidak semata-mata jadi presiden aja, dia kader partai dan petugas partai. Jadi Megawati itu pun sebenarnya dia petugas partai. Jokowi tidak mengalami apa yang dialami Ganjar. Ganjar itu masuk di pembicaraan di mana-mana, topik taruhan, bahkan ada taruhan gitu loh. Ganjar maju apa tidak, Ganjar apa Puan, Ganjar atau apa. Itu tidak ada pada periode Jokowi. Jokowi atau siapa, enggak ada. Sebelum Ganjar diumumkan, itu ada 2-3 kali diskusi sama Puan. Menjelaskan kepada Puan gitu loh. Dan kemudian Puan menerima. Kalau lebih manusiawi, dia menganggap ibunya. Iya kan? Mega merasa itu anaknya. Oke, welcome to Total Politik. Kita rindu kali. Dan kita kedatangan seorang yang partainya mendukung capres berambut putih dan wajah berkerut. Dan ternyata saya pikir adalah beliau sendiri yang menjadi capres. Ternyata seperti yang diharapkan oleh beliau. Iya. Dan kita sudah kedatangan The Great Opung Pandanababan. Mana mau kasih dulu pesan-pesan kebangsaan dulu. Kebangsaan. Pesan-pesan halal bihalal. Apa hikmahnya yang terjadi ini belakangan ini? Hikmah dulu. Hikmahnya bangsa ini makin dewasa ya, dengan katakanlah safari dialog antar partai itu menjadi satu edukasi yang baik. Perlu komunikasi, artinya mereka bergembira menyambut 2024 gitu loh. Dan kalau dilihat akan kelihatan nanti dalam hal ini di pertarungan nanti kelihatan kualitasnya. Ya kelihatan nanti. Ya, sebelum Lebaran nih apa hikmahnya diumumin di hari Lebaran Muhammadiyah diumumin. Ya. Di malam takbiran pemerintah. Jadi momennya terus terang aja, momennya kenapa paling pas dan paling cemerlang, orang semua pulang kampung bersilaturahmi. Biasanya orang dari Jakarta atau siapa sih calon presiden kita? Si ini apa tidak? Siapa nih? Dengan berita kepastian yang maju ini Ganjar, itu bukan main. Itu menjadi topik pembicaraan yang orang-orang perantau pulang ke kampung gitu loh. Jadi temannya opor, rendang, dan lontong sayur adalah Ganjar pembicaraan itu. Iya. Ganjar ada di meja makan orang waktu Lebaran. Iya, jadi bahan bicara. Banyak yang cerita ke saya itu. Jadi topik itu pembicaraan itu. Jadi momennya itu pas. Pas juga karakteristik bangsa ini, intensitas komunikasi terjadi di menjelang Lebaran dan waktu Lebaran. Itu kan mobilitas, pergaulan, persentuhan antar keluarga, antar apa kan di situ paling top. Katanya presiden nggak dimintai pendapat untuk pengumuman itu kan di Solo presiden sebenarnya. Iya, sudah sampai Solo ya, sudah bagi-bagi uang, sudah dipamiti, bahkan sudah diantarkan oleh gubernur ya untuk kembali ke Solo karena akan berlebaran di Solo. Kemudian tiba-tiba dredeg balik ke sini. Terus apa yang menjadi masalah? Ya banyak yang menganggap bahwa presiden nggak diajak bicara. Presiden nggak tahu ya, Ri ya. Jadi presiden itu sudah intensif dengan Mega. Sudah, bukan saya beda. Dia sendiri berapa kali kan memuji bahwa ada di kantongnya, kemudian adalah kader waktu peringatan 50 tahun itu, dan kemudian mereka sudah pernah dibantu tulis berdua. Jadi sebenarnya saya mencoba mengapa buat Jokowi sendiri tidak ada masalah. Cuma momentum itu haknya Mega. Dia momentum kapan dia mau ini kan itu. Dan dalam hal ini Jokowi tidak semata-mata jadi presiden aja. Dia kader partai dan petugas partai. Jadi Megawati itu pun sebenarnya dia petugas partai. Banyak orang lupa itu, dipikir dia boher, dipikir dia ekenar, pemilik dari partai. Dia petugas partai.
Itu saya dengar pengakuan dia itu waktu rapat kita di DPP dan kemudian rapat di DPP, saya merangkap waktu itu ketua DPD Sumatera Utara. Sumatera Utara. Dia bilang, Panda, kau dengan aku sama ya, walaupun aku ketua umum, kau ketua DPD, kita sama-sama petugas partai. Teritori aku Sabang Merauke, teritori kau Sumatera Utara. Sama kita dengan ketua DPC, sama dengan ini. Itu gua garis bawahi itu. Gitu loh. Artinya dengan mengatakan bahwa Mas Ganjar mendapatkan tugas baru sebagai petugas partai yang dinaikkan levelnya kalau nggak salah gitu ya. Jadi buat orang itu partai bukan merendahkan atau menganggap bahwa Ganjar tidak independen lagi gitu. Enggak, itu kehormatan. Itu kehormatan bahwa dia di garis bawahi, dilegalisir menjadi kader partai untuk calon presiden. Gitu loh. Jadi orang yang nggak mengerti dipleset-plesetin lah ini. Petugas partai dipikirnya petugas apa, cleaning service gitu loh. Atau petugas ini. Petugas partai memang orang yang merasa terhormat. Kenapa dibilang terhormat? Petugas partai itu digerakkan oleh satu keputusan Kongres. Digerakkan oleh anggaran dasar. Digerakkan oleh himne dari partai. Digerakkan oleh, jadi karakteristik partai itu menugaskan orang-orang yang termasuk Mega. Berarti Pak Jokowi dalam hal ini hasilnya keputusan Bu Mega itu sama dengan preferensi beliau. Iya. Tapi prosesnya yang mungkin itu hak prerogatif Bu Mega, yang mana Pak Jokowi boleh tahu atau tidak gitu masalah momentum iya, tadi. Iya betul. Okay. Dan apapun ceritanya dia hadir gitu loh. Bahwa dia belakangan tahu atau ini, dan semua orang pun nggak tahu. Ganjar itu sama istri sama anaknya semua nggak ada yang tahu. Malah dia lebih dulu 1 hari. Opung tahu? Apanya? Tahu. Kapan taunya Opung? Loh, kalau lihat wawancara kita tahun yang lalu kan sudah saya bilang. Cuma aku nggak mau mendahului Mega. Aku nggak mau mendahului. Yang di hatiku itu pasti. Pung, tapi memang udah dirancang bahwa 1 hari jelang Lebaran. Memang itu rancangan lama apa improvisasi jelang? Improvisasi. Tapi termasuk juga sudah didesain lah. Sudah didesain gitu loh. Udah ada perhitungan seperti yang Opung bilang tadi, mudik segala macam. Nah, agak beda ya dengan pengumuman Pak Jokowi dulu ya. Pak Jokowi dulu sebelum pileg kan. Sebelum pileg dan selebrasinya banyak, Pung. Jadi maksudku setelah Pak Jokowi diumumkan, Pak Jokowi ke banyak sekali tempat setelah Ganjar diumumkan. No, Pak Jokowi dulu 2014. Waktu Opung ketua DPD, paten kali kan. Pendukung utama Jokowi kan. Ganteng pula. Tekernya Opung ini sakti pula waktu itu kan. Pak Jokowi, saya waktu itu wartawan di kantor gubernur, jadi saya agak follow lah Pak Jokowi waktu itu peristiwa itu. Dan Pak Jokowi banyak melakukan selebrasi baik yang kecil, sedang ataupun besar setelah dia diumumkan sebagai calon presidennya PDI Perjuangan. Ingat sekali upacara-upacaranya banyak. JKW 4P. Nah, itu dia, ini itu. Nah, kayaknya Mas Ganjar agak berbeda, Bung ya. Sekarang, apakah kenapa tidak ada selebrasi yang bersifat kerumunan, kultural, dan perayaan-perayaan seperti kalau kita lihat 10 tahun lalu Pak Jokowi? Nah, kalau mau dibandingkan itu lebih tajam lagi. Jokowi tidak mengalami apa yang dialami Ganjar. Ganjar itu masuk di pembicaraan di mana-mana, topik taruhan, bahkan ada taruhan gitu loh. Ganjar maju apa tidak, Ganjar apa puan, Ganjar atau apa. Itu tidak ada pada periode Jokowi. Jokowi atau siapa, enggak ada. Kan Jokowi atau ya kan? Mega Pada waktu itu berarti sudah terinfiltrasi, sudah terkampanye nama Ganjar. Gitu loh. Itu kan bahkan taruhan ada. Ya kan? Ganjar apa puan, Ganjar apa puan. Di internal sendiri ada Dewan Kolonel yang tidak mengapakan Ganjar kayak gitu loh. Jadi artinya apa yang terjadi terhadap kemunculan Ganjar ini pada akhirnya didahului oleh hiruk pikuk, oleh pro kontra, oleh apa, bukan aja di kalangan keluarga PDI Perjuangan sendiri, di luar. Siapa ini? Apalagi waktu diumumkan Anies. Siapa ini? Dari PDI. Kalau nanti dari PDI ini begini. Ada lagi yang yakin Puan. Karena balihonya udah di mana-mana. Ada operasi bagi beras. Ada ini gitu.
Jadi peristiwa ini tidak dialami Jokowi. Kalau Jokowi dulu Nggak ada. Siapa yang kompetitor dia di partai? Ibu Mega. Apanya? Waktu itu. Itu yang saya udah jelasin waktu itu. Oh, iya. Gimana? Artinya Mega, waktu itu menjadi topik, aku tanya Ibu Mega. Bu Mega mau maju lagi jadi calon presiden gitu. Ibu Opung manggilnya Ibu Mega. Enggak, Mbak Mega maju lagi jadi calon presiden. Terus datang, kau jangan godain gua. Mbak Mega menjadi lagi. Aduh Panda, aku kan sudah nenek-nenek, sudah 3 kali kalah. Iya. Ya kan? Baru 2 kali, 3 kali. Katanya sama Mas Dur, dia nggak bilang Gus Dur, sama Mas Dur. Udah 2 kali SBY, saya udah bahwa ada seperti Mega ini nasibnya masih maju, kita nggak tahu. 3 kali kalah gitu loh. Dia kan 3 kali kalah. Saya tahu kalah lagi nanti saya tahu malu dong, kata dia. Saya tahu malu dong. Sudah 3 kali kalah. Malah aku provokasi lagi. Napoleon Bonaparte dibuang ke Pulau Elba. Kalah dia, bangkit lagi, aku bilang gitu kan. Masa enggak Panda? Aku udah nenek-nenek, katanya gitu loh. Itulah keputusan yang memastikan dia nggak maju. Meskipun itu tidak di forum resmi ya ngomong gitu ya. Akhirnya kompetitornya Pak Jokowi di internal PDI sendiri itu nggak ada. Iya, jadi waktu ini saya omongkan ada 20 lebih mikrofon lagi menunggu Mega yang wawancara. Aku dahuluin sebelum Mega datang di Lenteng Agung. Aku langsung Clear mau berita besar. Ibu Mega nggak maju. Oh iya Pak, iya. Gue ceritain ini. Itu temanku cerita. Bursa apa? Gonjang. Bursa efek. Apa bursa taruhan? Saham naik. Bursa taruhan. Enggak, saham naik gitu loh. Cerita sama saya. Waduh Panda, terima kasih ya pernyataanmu gila, bikin saham naik katanya. Pernyataan Opung itu disetujui Bu Mega nggak tuh? Apa ya? Mengambil alih mikrofon 20 biji itu. Bukan disetujui. Mukanya cemberut sama gue selama upacara. Lihat aku diplotot. Pokoknya dia benci banget sama gue gitu loh. Karena begini, wartawan ngepung dia. Turun dari mobil, dia bilang, Bu, Ibu maju jadi calon presiden, Bu. Gitu. Terus ada lagi nanya, tadi Pak Panda bilang Ibu gak maju lagi. Katanya Pak Panda tadi bilang Ibu katanya sudah 3 kali kalah. Dikepung dia di suara tuh. Wah, kuliah mukanya merah putih di mana sih kampret ini pikirnya. Dilihatlah mataku, lihat. Mau digituin aku. Selama upacara itu lagu himne PDI Perjuangan apa segala macam, dia kalau lihat aku mukanya keren gitu. Wah, dia ngedumel ke Cahyo sama si Pram. Wah, apa itu Panda nyeplak katanya. Omongan berdua di kamar, di rumah dibocor-bocorinya katanya gitu kan. Itu menjadi momentum menjawab. Jadi tidak selama Puan dengan Ganjar isunya, tidak selama itu. Nah, ini menarik kembali. Opung katakan di forum itu Pak Jokowi relatif tidak ada pesaing. Kalau sekarang Mas Ganjar sampai detik-detik terakhir ada 2 pertanyaan. Apakah Mas Ganjar punya pesaing yang serius di internal secara faktual? Yang kedua, apakah ada orang yang semarah itu wajahnya di saat Mas Ganjar diumumkan? Seperti Opung katakan cerita dulu Bu Mega lihat Opung ini udah kumakan kau gitu-gitu kan ya. Iya. Ada nggak yang seperti itu? Ada wajah kemarahan nggak di yang pertama tadi apakah ada pesaing? Dan itu terus terang nggak ada. Artinya yang aku ikuti informasi sebelum Ganjar diumumkan itu ada 2-3 kali diskusi sama Puan, menjelaskan kepada Puan gitu loh. Dan kemudian Puan menerima realita kenyataan itu gitu loh. Jadi itu saya dengar dari orang yang ikut dengan Mbak Mega dengan Puan berunding. Itu jadi betul-betul soft landing lah itu. Yang kedua, ada yang marah dan segala macam, hampir tidak ada aku dengar. Ada kemudian marah kenapa jadi pilih Ganjar bukan gak ada.
kalaupun ada yang begituan, saya pikir 1-2 tapi tidak ada pengaruh itunya. Tidak ada pengaruh. Dan terus terang aja solid semuanya solid. Semuanya ini. Tapi kan sebelumnya perperangan agak-agak semi terbuka sebenarnya. Loh iya. Misalnya kayak Mas Bambang Pacul pernah ngomong banteng, celeng gitu. Misalnya iya. Bang Trimedia ya. Trimedia Kemelinti, Ganjar Kemelinti. Arti kan. perlawanan itu kan ada juga. Melakukan perlawanan ini setelah diumumkan tuh gimana? Ya, apakah wajahnya semuram Bu Mega ketika itu? Disiplin mereka, nggak ada lagi. Totally kalian komonitor, totally nggak ada lagi. Nggak ada. Malah si apa itu santun sekali Ganjar itu ke Pacul. Ya waktu aku bilang ke Ganjar, wah apa juga ya dalam dialektika berpikir dalam kader paten juga nampak kau timpe kau dipermadukan kau di Jawa Tengah, diserang kau sama Pacul ini dan apa. Terus datang ke Ganjar, dia hormat betul sama siapa pas upacara waktu mau Mega pas upacara dengan P3, Ganjar itu begitu masuk ruangan, dia lihat Pacul dulu di salamnya, gitu loh. Dan kemudian dia Pacul, kapan aku bisa sowan? Dia bilang begitu sama Pacul, gitu loh. Jadi dia apa sekali, respectful dan walaupun pahit dia rasakan, walaupun sakit itu dia apakan gitu loh. Dan aku bilang disitulah kau ditempa, aku bilang. Kau beli itu permainan itu, gue bilang. Hajar dulu Ganjar. Di mana dihajar? Di Jawa Tengah. Di kandangnya sendiri gitu loh. Lu bayangin kan dia kasih bantuan-bantuan sosial atas perintah daripada dibalikin hanya untuk mempermalukan dia. Kan ada bantuan-bantuan untuk perbaikan rumah atau ada apa, sembako. Itu kan demonstratif itu diviralkan. Karena bantuan dari Ganjar dikembalikan kan. Puan datang ke Jawa Tengah dia nggak diajak, ya kan. Mega apa dia nggak dipermalukan lah. Justru itu mahal itu permainan tuh, kita beli itu permainan. Ini ada 200 juta, atur dulu acara pertemuan besar-besaran di Jawa Tengah. Undang Puan, tapi jangan ikut Ganjar ya. Ini duit kagak keluar untuk latihan. Ngerti nggak dialektikanya itu? Itu yang apa? Oh, jadi itu disadari dan dinikmati ya? Iya dong. Dan itu udah selesai sekarang? Udah selesai. Gimana caranya menyelesaikan itu tuh? Enggak, karena begini ya. Di partai ini komunikasi antar sesama partai itu hampir tidak ada klik-klik blok-blokan. Kenapa? Di samping aktivitas ada forum-forum yang seperti pendidikan kader yang menempatkan di situ, yang ada dialogis. Jadi kalau kulihat ya, bukan karena kebetulan partaiku atau apaku, kalau kulihat ya sudah dewasa lah, matang lah, udah betul-betul. Nggak ada gejolak-gejolak ini. Nah, ini yang terbaru ini. Ya, Presiden mengumpulkan semua ketua partai di istana. Ini Ganjar kan udah diumumin nama PDI. Orang mulai bertanya-tanya, apakah arah politik Presiden dan arah politiknya PDI ini sama? Atau mungkin Presiden nggak penuh, 80%, 70% kita nggak tahu. Dan banyak juga yang mengatakan bahwa Presiden udah masuk ke urusan-urusan teknis nih, sampai ke urusan cawapresnya Ganjar, karena ini kan pestanya partai katanya kan. Tapi Presiden pestanya udah lewat 2019. Nah, Presiden masih mau ikut menganggap ini pestanya dia gitu. Dan ada juga nih sekalian terakhir ya. Sekalian juga banyak yang menganggap bahwa Presiden kok masih membuka peluang untuk calon lain, koalisi lain. Seperti Gibran kemarin sempat ngomong. Iya, Mas Gibran malah kalau nggak salah di Solo mengumpulkan relawan. Gitu. Kan harusnya Gibran sebagai anak presiden, sebagai kader partai, PDI Perjuangan harusnya kan Samina Watona. Tapi bilang tunggu dulu, nanti akan ada instruksi soal capres. Artinya kan gimana? Harusnya kan otomatis. Selesai. Instruksi mengoperasionalkan kali, bukan instruksi. Udah diumumkan kan, Ganjar? Iya, maksud belum ke Ganjar. Iya, belum. Oh, sebelum Ganjar. No, sudah Ganjar. Tapi Mas Gibran
memberikan instruksi kepada relawan, tunggu dulu, nanti akan ada arahan tentang capres. Dan itu musrahnya Pak Jokowi juga ada nanti kan. Musrah tanggal 14 Mei. Nah, gimana Opung melihat kesannya Pak Jokowi masih membuka peluang atau tidak melakukan selebrasi, karena di sosial media Pak Jokowi juga tidak ada selebrasi satupun. Dengar dulu. Ini kita tempatkanlah dulu proporsional. Gibran ini bagaimanapun perlu belajar politik. Iya dong, dia baru anak kemarin gitu loh. Artinya track recordnya di percaturan politik itu minim sekali, gitu loh. Jadi dia boleh aja mengatakan itu, tapi bukan soal faktor yang diperhitungkan, gitu loh. Itu kalau dalam kaitan Gibran tadi. Nah kemudian banyak yang kemudian berasumsi salah terhadap Jokowi seperti yang tadi Ari katakan. Mencampuri, jauh lagi mengapakan, menginikan. Kalau flashback kita, mereka itu banyak menggantungkan sikapnya, pendiriannya dan ini kepada Jokowi. Gitu loh. Saya masih ingat itu Prabowo mengatakan ke saya akan tanya Presiden, apakah dia setuju saya maju apa tidak. Gitu loh. Dan banyak mereka yang mengatakan begitu. Ya kan, termasuk Airlangga gitu loh, termasuk semua yang di DR dan lain tuh mengatakan begitu. So salah di mana kemudian presiden mengatakan itu, gitu loh. Mereka menggantungkan itu. Nah kemudian kualitas daripada partai-partai ini juga dilihat oleh masyarakat. Sejauh mana independensinya, sejauh mana dia menentukan, sejauh mana dia mengapakan. Jangan kemudian Jokowi menaruh perhatian, menaruh atensi, dianggap Jokowi mau mengatur-atur, gitu loh. Dia lihat sendiri waktu acara-acara setiap ulang tahun partai, gimana Jokowi pidato, gimana dia terus terang tanda kutip sepertinya mencandain, mempermainkan lah, kayak gitu. Nah ini Haritanu, di belakang dia siapa, berhasil dia bikin ini, apa gitu loh. Nah, Golkar, Abu Rizal Bakri lagi $400 nih, itu betul-betul dia tunjukkan apanya, dia tunjukkan posisi itunya, posisinya siapa, si Jokowi, dia nikmati betul, dan terus terang aja partai-partai ini sangat menunjukkan ketergantungannya kepada Jokowi. Itu salah siapa? Jadi beda kalau dikatakan kemudian presiden mencampuri, presiden apa. Orang pada sowan ke dia, pada minta doa restu dia, ketua-ketua partai loh. Itu yang kemudian harusnya siapa yang salah gitu. Iya dong. Oke, Bung. Nah, nanti kita lanjutkan episode berikutnya tentang ini, menarik sekali ya. Tentang partai-partai ini, bagaimana relasi Jokowi dengan partai-partai, bagaimana Jokowi dengan Ibu Mega, karena banyak tanda tanya dan cuaca kabut gelap yang harus diterangi oleh Opung Panda. Tapi ini tipis saja nih, sebagai penutup. Opung melihat Pak Jokowi dan partai-partai ini akan satu jalan sama Bu Mega atau akan terjadi tarik-menarik sampai last minute? Jokowi sangat-sangat satu jalan dengan Mega. Gitu loh. Apapun ceritanya Jokowi, dalam kehidupan berpartai, Jokowi dibesarkan oleh partai gitu loh. Dan saya tidak ada lihat 1 milimeter pun perbedaan mereka berdua. Kalau lebih manusiawi, dia menganggap ibunya. Iya kan? Mega merasa itu anaknya. Jadi human hubungan apa itu indah sekali gitu loh. Dan ke dia kader partai. Mereka dua, Megawati petugas partai, Jokowi juga petugas partai, sama-sama petugas partai gitu loh. Gitu ininya. Jadi 1 milimeter pun tidak. Tapi kita akan hanya waktulah yang akan membuktikan. Nah, nanti kita akan bahas lagi, Bung. Nanti ada sesi dengan BHM, Opung ya. Kita gali-gali lagi kan, kadang-kadang butuh perspektif udara lepas juga. BHM. Oke, thank you, Opung. Sampai jumpa lagi. Adios amigos.